Halo anak-anak, selamat pagi. Balik lagi dengan Ibu Natali. Di sini Ibu akan menyampaikan materi matematika, yaitu perkalian pecahan. Ada 6 materi pada perkalian pecahan. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, perkalian dua pecahan biasa dan pecahan campuran. Dan yang ketiga, perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal dan persen. Dan yang keempat, perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal, persen dan perkalian desimal. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Ibu harap dari kelima materi ini tentang perkalian pecahan, anak-anak Ibu akan paham dan mengerti tentang perkalian pecahan dan dapat menjalankan bagaimana cara mengerjakan pada perkalian pecahan. Lanjut saja. Sebelum Ibu mulai, anak-anak terlebih dahulu harus menghafal perkalian 1-10. Karena dalam materi ini, anak-anak harus menggunakan perkalian tersebut sebagai menyelesaikannya. Jika anak-anak tidak hafal perkalian, itu akan susah dalam mengerjakannya. Jangan lupa untuk hafalkan perkalian 1-10 ya. Lanjut materi yang pertama. Perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa dan campuran. Bilangan asli dengan pecahan biasa. Bilangan asli 2 dikali pecahan biasa 1/3. Langsung saja kita jawab. 2 dikali 1/3 sama dengan 2 dikali 1 dibagi 3. Atau bilangan asli dikali pembilang dibagi penyebut. Dapatlah 2 dikali 1, 2, dan penyebut 3. Jadi 2/3. Jangan lupa untuk setiap soal matematika, anak-anak buat kesimpulan. Seperti ini. Jadi, 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3. Lanjut untuk materi selanjutnya, perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Ada contoh di sini. 2 dikali 1, 2/3. Ini adalah bilangan campuran dan ini adalah bilangan penyebut. Langsung saja kita jawab. 2 dikali 5/3. Pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ini cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh soalnya tadi 1 2/3. Jadi caranya 3 dikali 1 ditambah 2 dapatlah 5/3. Jadi untuk pecahan biasa pada pecahan campuran ini adalah 5/3. Lanjut. 2/1 dikali 5/3. 2 diubah menjadi 2/1. Maksudnya, bilangan asli diubah menjadi pecahan biasa. Sama dengan 2 dikali 5 per 1 dikali 3. Sama dengan 10/3. Sederhanakan. 3, 1/3. Jangan lupa bikin kesimpulan. Jadi, untuk soal 2 dikali 1, 2/3, dapatlah 10/3. Bisa juga disederhanakan lagi, sama dengan 3, 1/3. Sekian materi perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa dan campuran. Apakah di sini anak-anak sudah mengerti? Oke, Ibu lanjut lagi ya. Untuk perkalian 2 pecahan biasa dan pecahan campuran. Perkalian 2 pecahan biasa, contohnya 2/5 dikali 3/4. Langsung saja, tidak usah disamakan penyebut, karena bukan pertambahan atau pengurangan, tapi ini perkalian.
Jadi langsung saja siswa ibu kalikan saja 2 dikali 3 per 5 bagi 5 per 4. 5 kali 4 dapatlah 6 per 20. Jangan lupa bikin kesimpulan. Jadi untuk soal 2 per 5 dikali 3 per 4 dapatlah 6 per 10. Lanjut materi selanjutnya. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Di sini ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Jangan lupa ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 per 2 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Dapatlah 7 per 2. Langsung kita masuk ke jawaban 2 per 3 dikali 7 per 2 sama dengan 2 dikali 7, 14. 3 kali 2, 6. Dapatlah 14 per 6. Dibagi atau disederhanakan menjadi 7 per 2. Sederhanakan lagi. 2 1 per 3. Lanjut. Perkalian 2 pecahan campuran. Sama dengan pecahan campuran di atas, kita ubah terlebih dahulu. Kedua pecahan campuran menjadi pecahan biasa yang sejenis. 3 1 per 2 dapatlah 7 per 2. 2 3 per 4 dapatlah 11 per 4. Sudah diubah menjadi pecahan biasa. Lanjut, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 7 dikali 11 bagi 2 kali 4. Sama dengan 7 per 8. Sederhanakan, 9 5 per 8. Jadi untuk soal 3 1 per 2 dikali 3 3 per 4 sama dengan 9 5 per 8. Apakah anak-anak sudah memahami dan mengerti bagaimana cara mencari jawaban perkalian 2 pecahan biasa dan pecahan campuran? Ibu harap siswa ibu sudah paham bagaimana cara mengerjakannya. Kita lanjut materi yang ketiga. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal dan persen. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dengan pecahan persen. Ubahlah terlebih dahulu persen menjadi pecahan biasa yang sejenis. Kemudian kalikanlah. Jadi sini ada soal pecahan biasa dan persen. Ubahlah terlebih dahulu persen menjadi pecahan biasa. Kita ubah 15 per 100. Karena persen kan. Jadi 3 per 8 dikali 15 per 100. 3 dikali 15, 45. 4 dikali 100, 400. Kita bagi 45 dibagi 5. 400 dibagi 5. Dapatlah 9 per 80. Lanjut untuk soal dan materi selanjutnya. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Ubahlah terlebih dahulu pecahan desimal menjadi pecahan yang sejenis. Tidak jauh beda dengan persen tadi. Kita ubah dulu. Di sini ada contoh soal 3 per 5 dikali 0,2. Ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Karena ada satu angka di belakang koma, jadi kita buat menjadi 10. Kalau dua angka di belakang koma, misalnya 0,20, kita tambahkan nolnya menjadi 2. Jadi misalnya tadi kan 0,20. Kita ubah jadi pecahan biasa 2 per 100. Tapi di sini soalnya 0,2. Satu angka di belakang koma, jadi satu saja nolnya. Lanjut kita jawab. 3 per 5 dikali 2 per 10. Pecahan desimal sudah diubah menjadi pecahan biasa. Lanjut, langsung saja kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 10 sama dengan 50. Kita sederhanakan menjadi 3 per 25. Untuk materi perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal dan persen, apakah anak-anak ibu sudah memahami
Bagaimana cara mencarinya? Ibu yakin kalian sudah paham ya. Yang terpenting dalam materi ini, pecahan desimal atau persen ubah menjadi pecahan biasa. Oke. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal, persen, dan perkalian desimal. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Yang atas dahulu ya anak-anak. Ubahlah pecahan campuran dan pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal 1/3/4 dikali 0,5. Kita ubah ya dua-duanya. Pecahan campuran dan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Dapatlah 7/4 dikali 5/8. 7/4 dapat dari mana, Bu? Dapat dari 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7/4. Kemudian kita langsung kalikan saja. 7 dikali 5, 35. 4 dikali 10, 40. 35/40 disederhanakan dapatlah 7/8. Lanjut materi perkalian pecahan campuran dengan pecahan persen. Ubahlah terlebih dahulu pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa yang sejenis. Tidak jauh beda dengan yang atas tadi. Ubah terlebih dahulu pecahan campurannya. Di sini ada 25/6 dikali 25%. Ubah 17/6 dikali 25/100. 17 dan per 6 dapat dari mana? Dapat dari 6 dikali 2, 12. 12 ditambah 5, 17. Langsung saja kita kalikan. 17 dikali 25 sama dengan 425. 6 dikali 100 dapatlah 600. Kita sederhanakan 17/24. Sekian untuk materi perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal dan perkalian pecahan campuran dengan pecahan persen. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Ibu yakin anak-anak ibu sudah paham untuk materi ini. Kata kuncinya adalah ubah saja pecahan campuran desimal dan persen menjadi pecahan biasa. Setelah itu tinggal kalikan. Jangan lupa disederhanakan dan dibuat kesimpulan. Lanjut materi selanjutnya, perkalian pada pecahan desimal. Yang harus diperhatikan pada perkalian desimal ini adalah cara meletakkan koma pada hasil perkalian tersebut. Langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada 2 soal ya. Contoh soal yang pertama 3 dikali 0,5. Hitunglah terlebih dahulu 3 dikali 5. Dapatlah 15. Perhatikan, pada bilangan yang dikalikan terdapat satu angka di belakang koma. Ini ya, 0,5. Ada satu angka di belakang koma. Hasil kali dari kedua bilangan tersebut harus mengandung satu angka di belakang koma, sehingga menjadi 1,5. Maksud dari yang ketiga ini, jadi dari hasil 3 dikali 5 dapatlah 15, harus mengandung satu angka di belakang koma. Jadi untuk perkalian 3 kali 0,5 dapatlah 1,5. Untuk soal yang kedua ada 3 pecahan desimal. 0,6 dikali 0,3 dikali 0,21. Kita kerjakan terlebih dahulu bagian sebelah kiri ya. 0,6 dikali 0,3 dapatlah 0,18. Atau bisa juga kita ikut dengan cara yang sebelah kiri tadi. Kita kalikan saja 6 dikali 3 dapatlah 18. Jangan lupa ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Jadi kita tinggal bikin 0,18. Lanjut 0,18 kita kali 0,21. Kalau kita menggunakan cara yang satu, kalikan saja langsung 18 dikali 21. Tinggal dibuat 4 angka di belakang koma. Karena di sini kan ada 4 kan, 2 tambah 2, 4. Tapi untuk cara panjangnya seperti ini. 0,18
dikali 0,21 dapatlah 0,0378. Jadi hasil dari 0,6 dikali 0,3 dikali 0,21 adalah 0,0378. Ibu yakin untuk perkalian pada pecahan campuran, pada pecahan desimal anak-anak sudah memahami ya. Lanjut materi selanjutnya. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan campuran atau perkalian pecahan. Di sini ada soal. Untuk soal cerita, anak-anak harus cermati, pahami apa maksud dari soal tersebut. Dan cari, diketahui, dan ditanya. Di sini ada soal Arman menabung di bank sebesar 125.000. Setelah 1 bulan, uang Arman mendapat bunga 1%. Berapa tabungan Arman sekarang? Di sini dapat kita ketahui, diketahui. Arman menabung 125.000. Uang yang ditabung Arman 125.000. Dan bunga 1 bulannya adalah 1%. Ditanyanya, berapa bunga Arman? Berapa tabungan Arman sekarang? Jadi untuk mengerjakannya ada cara 1 dan cara 2. Cara 1, besar bunga adalah 1% dikali uang yang ada di tabungan. 1% dikali 125.000 sama dengan kita ubah persen menjadi 1/100 dikali 125.000, dapatlah 1.250. Besar tabungan Arman adalah 125.000. Ditambah tadi besar bunganya adalah 1.250. Dapatlah 126.250 rupiah. Untuk cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua. Besar tabungan Arman sama dengan besar uang mulai dan ditambah besar bunga. Sama dengan 125.000 ditambah di sini kita bikin dalam kurung 1% dikali 125.000. 125.000 ditambah 1/100 diubah ya, pecahan persen menjadi pecahan biasa dikali 125.000. Dapatlah 125.000 ditambah 1.250. Hasilnya 126.000 ditambah 2. Jadi untuk hasil yang didapatkan pada cara yang kedua adalah 126.250 rupiah. Jangan lupa bikin kesimpulan. Jadi besar tabungan Arman sekarang adalah 126.250 rupiah. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang perkalian pecahan. Jadi ada 5 ya. Jangan lupa anak-anak pelajari lagi, setelah dari ini anak-anak pelajari lagi, baca-baca soal dan kerjakan soal. Jangan lupa untuk hafal perkalian. Karena untuk materi ini, jika anak-anak tidak menghafal perkalian, anak-anak akan sulit untuk mengerjakannya. Dan juga, walaupun kita tidak bertatapan langsung dalam pembelajaran, Ibu yakin anak-anak tidak luntur semangat untuk belajar. Jangan lupa lagi untuk jaga jarak dan tetap di rumah. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Terima kasih dan selamat siang. Bye-bye. What a wonderful